Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu semata dalam Roh-Mu yang kudus, yang membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami mengikuti acara ini. Kami berterima kasih akan waktu dan ruang yang Engkau sediakan bagi kami. Kalau kami bisa mengikutinya sekarang, semata-mata oleh karena karunia kemurahan-Mu. Hari ini kami rindu mendapatkan pencerahan tentang pengampunan. Bagaimana kami bisa mengampuni saudara-saudara yang lain. Tuhan cabutkan semua akar pahit dari jiwa dan hati kami. Berbicaralah Engkau, karena kami sudah siap mendengarkan. Kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali saya memasuki ruangan Anda dimanapun saudara berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau barangkali sedang dirawat di rumah sakit. Harapan saya, Tuhan Yesus melalui siaran ini memberkati saudara, memberi penghiburan di kala duka, menjadi teman di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi terang di saat kehidupan terasa gelap. Hari ini saya mengajak saudara merenungkan tentang pengampunan. Saudara yang sering mengikuti siaran ini pasti mengetahui pada penghujung siaran ini ada doa yang saya sampaikan secara khusus bagi saudara-saudara yang mengalami akar pahit luka jiwa. Hari ini saya mengajak saudara merenungkan hal ini lebih jauh. Soal akar pahit, saya percaya kita semua pernah mengalaminya. Peristiwa, kejadian yang menimbulkan luka dalam batin kita. Menumbuhkan perasaan dendam, perasaan ditipu, direndahkan, dilecehkan, dihina. Peristiwa itu tidak bisa kita lupakan. Sewaktu-waktu muncul seperti bayangan di televisi. Kita ingat detail dari kejadian itu. Kembali kita rasakan luka dalam batin kita. Akar pahit itu bisa terjadi pada waktu kita masih kecil, masih anak-anak belum sekolah, pada masa muda, atau pada masa sesudah kita berkeluarga, sesudah kita bekerja. Kalau boleh kita berbagi, dan saya ceritakan sedikit akar pahit yang pernah saya alami. Misalnya dalam pekerjaan, pernah saya merasa kecewa sekali terhadap seorang pejabat, mantan pimpinan saya. Sebabnya, ada 2 kali pejabat ini tidak setuju saya dipromosikan. Yang pertama menjadi direktur utama sebuah BUMN, kedua menjadi salah seorang direktur di sebuah BUMN yang besar. Kebetulan saya tahu dia tidak setuju, karena ada teman saya yang sudah jadi pimpinan ikut rapat di ruang menteri. Saya menyimpan sakit hati itu. Setiap kali saya bayangkan wajah pejabat itu, saya tidak merasa damai sejahtera. Akar pahit itu hilang sesudah saya mengalami pencerahan dalam firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang saya baca atau saya dengar tentang pengampunan memperbaharui hati saya. Satu waktu saya mengampuni bapak itu di dalam hati saya. Bukan saja saya berdamai dengan bapak itu dalam hati, tetapi saya juga sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Ada perasaan sukacita damai sejahtera muncul. Pada satu waktu, ketika saya diangkat menjadi direktur utama sebuah perusahaan swasta, dan masih ada hubungan dengan bapak pejabat itu, saya menghormati, melakukan apapun yang terbaik bagi bapak mantan pejabat, mantan pimpinan saya. Saya bisa melakukannya
karena saya sudah mengampuni. Saya percaya saudara juga punya pengalaman yang mungkin lebih menyakitkan dari yang saya alami. Tetapi manakala Yesus menjamah kita, akar pahit itu akan tercabut. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mengampuni adalah satu perintah yang perlu dilaksanakan oleh semua pengikut Kristus. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajari kita memohon kepada Bapa di sorga, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya kira ada baiknya, setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, dan kita mengatakan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba ingat-ingat, apa kita masih simpan akar pahit, rasa benci, dendam, amarah kepada orang lain? Kadang-kadang saya merasa doa Bapa kami itu adalah sebuah doa rutin, di mana yang berbicara adalah mulut kita, bibir kita, tetapi hati kita tidak lagi berbicara. Saya mengusulkan kepada teman-teman sepelayanan agar tidak terlalu sering kita mengucapkan doa Bapa kami. Maksudnya supaya jangan menjadi rutinitas. Setiap kali kita mengucapkan, haruslah dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus Kristus adalah Allah yang mengampuni. Pada waktu peristiwa penyaliban Ia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ia mengampuni orang-orang yang menganiaya, yang menghina, yang melecehkan, yang menyakiti. Pengampunan Tuhan sungguh luar biasa. Manusia-manusia yang diciptakannya, diberkatinya, justru memberontak kepadanya, tidak patuh kepadanya, menghinanya, bahkan berzinah dengan menyembah ilah-ilah lain. Itulah cerita perjalanan umat Israel, umat pilihan Tuhan, yang kita baca dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan dosa kita. Apa sebenarnya yang mendorong Tuhan untuk mengampuni manusia-manusia yang berdosa? Kasih saudara. Di dalam kasih ada pengampunan. Apabila dalam hati kita tidak ada ruang pengampunan, kasih tidak ada di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita memiliki kasih, kita bisa mengampuni. Ada sebuah cerita pengampunan berdasarkan kasih yang ingin saya bagikan kepada saudara. Tahun 70-an, ada sebuah lagu populer berjudul Yellow Ribbon, Pita Kuning. Apakah saudara pernah mendengarnya? Lagu ini digubah berdasarkan cerita tentang seorang laki-laki yang tinggal di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Ia punya istri yang baik dan cantik, punya anak-anak yang baik, tetapi kelakuannya tidak baik. Dia sering pulang malam, mabuk-mabukan, suka tampar istri dan anak-anak. Satu malam, ia ambil seluruh uang istrinya yang ada dalam dompet, dan ia pergi dengan teman-temannya meninggalkan rumah, berangkat ke sebuah kota besar. Dia dan teman-temannya mencoba berusaha. Beberapa waktu kemudian usaha itu gagal. Mempertahankan hidup, ia mulai lakukan apa saja. Tulis cek kosong, menipu sana sini, hingga akhirnya ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman selama 3 tahun. Penjara memberinya waktu untuk merenungkan kembali hidupnya. Ia ingat istri dan anak-anaknya. Ia merasa sangat kehilangan. Menjelang hari pembebasan, rasa kehilangan keluarga itu semakin menjadi-jadi. Ia berpikir, apakah ia tulis surat kepada istrinya? Ia malu, tetapi ia rindu. Antara tulis surat, tidak tulis surat, akhirnya ia putuskan tulis surat. Dalam suratnya ia mengatakan kepada istrinya, maafkan aku menyadari kesalahanku selama ini. Sebentar lagi aku keluar dari penjara. Bus yang kutumpangi akan melewati kota kecil kita. Aku tidak tahu bila engkau masih punya hati kepadaku. Kalau tidak, aku sangat memahaminya. Aku sangat mengecewakanmu selama ini. Tetapi, seandainya masih ada secerca harapan bagiku, aku ingin mendapatkan berita daripadamu. Pada waktu bus melewati kota kecil kita, apabila engkau masih menerimaku, tolong ikatkan pita kuning pada satu-satunya pohon besar di alun-alun kota. Kalau aku melihat pita kuning itu, aku akan berhenti dan pulang ke rumah. Tetapi apabila tidak ada, aku akan meneruskan perjalananku.
engkau tidak akan kuganggu lagi. Aku tahu semua itu oleh karena kesalahanku. Ia kirimkan surat itu. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, hari pembebasan. Ia keluar dari penjara. Ia gelisah. Tidak ada jawaban dari istrinya. Apakah surat itu sudah sampai? Apakah istrinya masih menerimanya kembali? Ia naik bus. Bus berjalan. Kepada beberapa orang teman di dalam bus, ia ceritakan kegelisahannya. Sesudah beberapa lama, bus memasuki kota di mana istri dan anak-anaknya tinggal. Teman-temannya meminta kepada Pak Sopir untuk melewati alun-alun kota. Semakin mendekat dan semakin mendekati alun-alun, laki-laki itu tidak berani angkat kepala. Ia menunduk saja terus. Sampai satu ketika, teman-temannya berteriak, "Wow, ada pita kuning. Bukan hanya satu, tapi banyak pita kuning di seluruh pohon besar itu." Saudara, istri yang baik, walaupun diperlakukan dengan kasar oleh suaminya, oleh karena cinta dan kasih, masih memberikan ruang pengampunan bagi suaminya. Cerita-cerita pengampunan selalu menyentuh hati. Di dalamnya ada sesuatu yang indah, yang menimbulkan kelegaan, perasaan damai. Tetapi ada kalanya akar pahit itu tetap bercokol dalam hati kita. Kita merasa akar pahit yang kita derita adalah yang paling berat yang pernah manusia alami. Dalam keadaan seperti ini, cerita pengampunan, pengalaman orang lain, bisa menggugah hati kita. Bisa dipakai oleh Roh Kudus, menguatkan kita untuk bisa mengampuni. Sebuah kesaksian pengampunan yang luar biasa pernah disampaikan oleh seorang perempuan bernama Corrie ten Boom, seorang warga negara Belanda. Pada masa Perang Dunia Kedua, ia bersama dengan saudara perempuannya Betsy dimasukkan ke dalam kamp tawanan di Ravensbrück. Mereka ditangkap oleh tentara Jerman karena kedapatan menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumah mereka. Betsy meninggal dalam kamp tawanan. Tetapi mujizat terjadi. Corrie ten Boom bertahan hidup sampai akhirnya Jerman kalah perang. Sesudah perang, Corrie menjadi hamba Tuhan, menceritakan pengalamannya selama di penjara. Perlakuan yang tidak manusiawi yang dialaminya. Ia masih ingat seorang penjaga, kepalanya botak, orangnya gemuk, memerintahkan tawanan telanjang bulat dan berjalan di depannya. Pada tahun 1947, ia pergi melayani ke kota Munich di Jerman, negeri dari tentara-tentara yang telah memperlakukannya secara buruk pada masa perang. Tema kesaksiannya adalah pengampunan. Ia mengutip 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Corrie mengatakan, apabila Tuhan mengampuni dosa kita, ia melemparkan segala dosa itu ke dalam tubir-tubir laut. Ini adalah ayat ke-19 dari Mika pasal 7. Sesudah khotbah dan kesaksiannya selesai, muncul seseorang mendekat mendatanginya. Dan pada waktu melihat orang itu, Corrie merasa kembali ke dalam kehidupan di kamp tawanan. Karena orang ini adalah penjaga yang botak, penjaga yang gemuk, penjaga yang bengis di kamp tawanan Ravensbrück. Bayangannya seperti televisi. Ia ingat saudaranya Betsy yang sudah meninggal dulu. Orang itu mendekati Corrie dan berkata, "Fraulein, ibu, saya dengar tadi ibu bicara tentang Ravensbrück. Saya dulu penjaga di Ravensbrück. Tetapi sesudah perang, saya menjadi seorang Kristen. Saya dengar tadi khotbah ibu, kalau kita mengakukan dosa, Tuhan akan mengampuninya. Fraulein, maukah ibu memaafkan saya?" Ia menjulurkan tangannya. Rasanya seperti lama sekali. Corrie tidak bisa bergerak mengulurkan tangan. Bagaimana ia bisa memaafkan, mengampuni orang yang begitu jahat? Tetapi seketika itu, ia berkata dalam hatinya, "Yesus, tolong aku untuk mengampuni." Dan ia julurkan tangannya, bersalaman dengan orang itu dalam waktu yang agak lama. Corrie mengatakan, "Ku ampuni engkau saudaraku dengan sepenuh hatiku." Kita tidak bisa mengampuni dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Yesus bisa. Manakala Rohnya yang kudus hadir dalam hati kita, kita dimampukan untuk mengampuni. Kalau Corrie ten Boom bisa mengampuni seorang yang begitu jahat terhadapnya, apakah saudara dan saya bisa juga mengampuni orang yang berlaku jahat terhadap kita? Saya rindu menutup renungan ini dengan membaca bagian firman Tuhan
dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saya akan baca untuk saudara demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diawali dengan pertanyaan Petrus, sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara yang bersalah kepada kita? Menurut Petrus, 7 kali mengampuni itu sudah banyak. Tetapi jawaban Yesus, 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, kita harus selalu mengampuni. Untuk mengetahui apa isi hati Tuhan dalam pengampunan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang berhutang kepada seorang raja. Jumlah utangnya itu adalah 10.000 talenta. Berapakah nilai 10.000 talenta? Dalam kamus yang terdapat di bagian belakang Alkitab Bahasa Indonesia, disebutkan 1 talenta dalam zaman Perjanjian Baru senilai 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja sehari. Katakanlah upah pekerja harian itu 30.000 rupiah sehari. 1 dinar sama dengan 30.000 rupiah. Berarti hamba itu berhutang 10.000 talenta dikali 6.000 dinar dikali 30.000 rupiah. Totalnya adalah 1,8 triliun rupiah uang kita sekarang ini, saudara. Satu jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dibayar oleh hamba ini. Oleh karena kasihan, raja menghapuskan hutang hambanya itu yang memang tidak mungkin dilunasi. Bayangkan saudara, kalau kita punya hutang 1,8 triliun rupiah dan tiba-tiba dikatakan hutangmu sudah dihapuskan seluruhnya. Betapa gembiranya, betapa bahagianya hamba itu. Ia pergi keluar dan bertemu dengan seorang yang berhutang kepadanya 100 dinar. Berapakah 100 dinar? Kalau 1 dinar 30.000 rupiah, berarti 100 dinar adalah 3 juta rupiah. Apa yang dilakukannya kepada kawannya? Dikatakan tadi dalam ayat 28, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Kawannya itu memohon pengampunan. Tetapi, apa yang dilakukannya? Ia menjebloskan temannya ini tadi ke dalam penjara. Ketika raja mendengar peristiwa itu, ia menyerahkan hamba yang sudah diampuninya tadi kepada algojo-algojo. Dalam ayat 35 dikatakan, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Inilah rupanya
hati Tuhan dalam mengampuni. Kita punya utang 1,8 triliun kepada Tuhan dan Dia ampuni. Tetapi ketika orang lain berhutang kepada kita 3 juta rupiah, kita tidak mau mengampuni. Betapapun sakitnya hati kita, jiwa kita oleh karena perbuatan orang lain, perlakuan yang jahat kita terima dari orang lain, tidak bisa dibandingkan dengan pengampunan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan apabila kita membayangkan darah yang dicurahkan di kayu salib, darah yang mahal, darah dari Tuhan sendiri untuk keselamatan kita. Kalau kita tidak mengampuni saudara yang lain, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita renungkan baik kesaksian-kesaksian maupun firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita ambil saat teduh, periksa hati dan jiwa kita, apakah masih ada akar pahit luka jiwa. Kita minta kekuatan Roh Kudus, sehingga kita mampu mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan Yesus, kami tidak mampu mencabut akar pahit luka jiwa. Kami tidak bisa mengampuni kalau bukan Engkau sendiri yang memampukan kami. Biarlah pada saat ini, jamah kami semuanya Tuhan, yang punya akar pahit, yang belum bisa mengampuni orang lain. Firman-Mu, Roh-Mu yang kudus, memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit atau pusatkan hati pikiran saudara pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Tuhan Yesus jamah semua saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Mujizat masih terjadi pada masa kini. Yesus, Engkau tetap berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Hamba berdoa bagi semua saudara yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka sedang mendengarkan. Berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, segala aktivitas dan kegiatannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.